wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum saya menjelaskan materi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ada peristiwa apa ya? Jika ada yang belum tahu mengapa, ayo kita lihat video materinya berikut. Strategi mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Putri Aulia Ramasanti, kelas 11-6 dengan nomor absen 17, akan menjelaskan tentang pertempuran Surabaya tahun 1945. Latar belakang peristiwa. Setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, pihak sekutu dalam hal ini Inggris mengirimkan bentuk satuan komando bernama SEAC untuk memata-matai kondisi Indonesia bersama dengan NICA yang berasal dari Belanda yang bertujuan untuk kembali menguasai Indonesia. Kedatangan tentara Inggris di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Inggris dan rakyat Surabaya telah melakukan pemberontakan kecil hingga pertempuran yang besar akibat atas insiden Hotel Yamato. Hingga akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur mereda. Namun, tetap terjadi pemberontakan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya. Pemberontakan tersebut memuncak saat terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi yang saat itu pimpinan tentara Inggris pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 8.30 malam. Mobil Buick yang ditumpangi oleh Jenderal Malabi meledak akibat tembakan yang didapat ketika melewati tempat terjadinya pemberontakan bersenjata. Atas kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah, hingga akhirnya pada tanggal 9 November, Mayor Jenderal Eric Robert Massard mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap AFNI dan administrasi NICA. Batas ultimatum tersebut pada jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Hingga akhir pada tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi, tidak ada seorang pun bangsa Indonesia yang menyerahkan diri, dan tentara Inggris mulai melancarkan serangan dengan kekuatan 30.000 pasukan dengan bantuan tank, pesawat, dan kapal perang. Sementara bangsa Indonesia dengan 20.000 tentara infanteri atau rata-rata mantan perwira dan prajurit peta, dan 100.000 personil misili anggota pemuda rakyat, dan beberapa pahlawan Surabaya seperti Bung Tomo, KH Hashim Asyari, KH Wahab, Hasbullah, dan kiai pesantren lainnya. Pidato berjudul Merdeka atau Mati dari Bung Tomo pada pertempuran Surabaya membakar semangat juang rakyat dan pemuda bangsa kala itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terorganisasi, makin hari makin teratur, dan pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Setidaknya 6.000 sampai 16.000 dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya ke Mojokerto. Sedangkan korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira berjumlah 6.000 sampai dengan 20.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Itulah mengapa pada akhirnya pada tanggal 10 November ini kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan hingga sekarang.